Cek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Cik, cik. Baik untuk sahabat-sahabat semuanya, insya Allah kita langsung kajian, mulai kajian ya. Jadi eh, jangan unjuk diri ya, silahkan untuk bisa mempersiapkan diri karena kita langsung mulai kajian. Sekali lagi kami informasikan kepada sahabat-sahabat semuanya, mungkin ada yang sholat di masjid dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan langsung mulai kajian. Cik, satu. Pengumuman untuk jamaah bagi yang merasa kehilangan handphone. Sekali lagi pengumuman kepada seluruh jamaah yang merasa kehilangan handphone, silakan hubungi ke panitia. Ya, silakan menghubungi panitia depan. Dan juga yang kehilangan jam tangan.
Oke, silakan teman-teman semuanya yang belum duduk, tolong mengikuti terlebih dahulu arahan teman-teman panitia supaya teman-teman lebih nyaman, lebih enak lagi. Insya Allah kita malam hari ini akan bertemu bersama Gerunda kita Ustadz Hanan Ataki. Silakan untuk teman-teman yang mungkin baru datang, baru bergabung, silakan buat teman-teman lebih nyaman lagi. Silakan dibantu oleh teman-teman panitia untuk diarahkan ya. Silakan, boleh lebih merapat karena kita sudah melaksanakan sholat isya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, ini suara aku yang kekencengan atau memang kalian yang belum makan malam? Ah, belum makan malam? Serius? Sabtu malam kayak gini loh. Masih panjang lagi malamnya ya. Oke, kita cek sekali lagi. Yuk, bisa yuk lebih kenceng ya. Biar aura positifnya semakin terasa. Masa awal bulan udah lemah sih? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kelihatan mana yang semangat ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Senang banget saya Dika Rozan Fauzi dari Bandung. Sengaja teman-teman semua pengen ketemu sama pemuda-pemudi keren-keren. Masya Allah loh, Sabtu malam bukannya nongkrong di mana? Nongkrongnya masih di majelis ilmu. Tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Masya Allah, alhamdulillah Allah mau baik kita bisa ketemu. Dan juga insya Allah kita juga bakalan bertemu dan sharing langsung bersama Gerunda kita Hanan Ataki. Nah tapi sebelum itu kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk teman-teman sponsor yang sudah membantu keberlangsungan acara. Ada HNI, Moi Group Travel Umroh Jibrave, Super Kue, Dompet Duafa, Firdaus Memorial Park, Sinergi Foundation, Rabani Land, Nutrisius, Bank Daging, Forest Coffee, Cinta Dakwah Indonesia, Rabani Syar'i Wedding, dan juga teman-teman panitia penyelenggara yang keren-keren, juga pemuda-pemudi yang keren-keren. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua ya. Masya Allah. Ini Sabtu malamnya luar biasa. Ada yang kesini dari Zuhur ada? Serius dari Zuhur? Naik apa? Naik apa? Di sini ngapain aja dari tadi? Makan. Oh berarti harusnya lebih semangat ya. Oke. Teman-teman, ada pepatah katanya obat kangen itu apa? Ketemu. Pasti udah kangen. Ada yang biasa mungkin ngelihatnya lewat YouTube? Ada. Kita ketemu malam hari ini sama gurunda kita Ustadz Hanan Ataki. Dan juga nih ada beberapa informasi dulu buat teman-teman yang mungkin teman-teman pengen support dakwah, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin pengen support dakwah, teman-teman tadi udah dilihat ini ada official merchandise. Insya Allah buat teman-teman yang pengen support dakwah, kita ada official merchandise berupa Al-Quran dan juga merch dari Shift Merch Official. Buat teman-teman yang pengen support dakwah senilai 1 juta rupiah, nanti teman-teman silakan langsung memisahkan diri ke teman-teman panitia. Nanti insya Allah juga ini akan ditandatangani langsung dan diserahkan juga nanti bersama Ustadz Hanan Ataki. Ada yang udah nggak sabar? Kalau enggak Ustadz pulang lagi nih. Oke, insya Allah kita bakalan bareng sama teman-teman buat sharing bersama Ustadz Hanan Ataki. Silakan siapin catatan, siapin instastory, silakan kita viralkan malam hari ini ya. Insya Allah bersama Gurunda Ustadz Hanan Ataki kami persilahkan. Pada Gurunda kami persilahkan. Ya, makasih Kak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman memilih mengisi malam mingguannya dengan duduk dalam majelis ilmu. Semoga ini menjadi sebuah kebaikan ketika kita memilih Allah di antara sekian banyak pilihan. Maka insya Allah Allah juga akan memilih kita di antara hamba-hambanya untuk mendapatkan kebaikan. Dan malam minggu ini ketika kita duduk di dalam majelis ilmu, semoga kita bukan hanya ditemani oleh sahabat-sahabat kita, tapi juga insya Allah ditemani oleh para malaikat yang selalu mendoakan kita dengan doa-doa yang istimewa. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita ngobrol-ngobrol tentang masalah menata hati. Kadang hati kita itu kecewa, kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menata hati agar ketika kita dalam keadaan senang, kesenangan itu nggak membuat kita lupa diri. Kalau kita lagi susah, kesusahan itu nggak bikin kita berputus asa. Dan semua itu ada di dalam bagaimana cara kita menata hati, perasaan, jiwa, dan mental kita. Karena hari ini banyak banget orang yang sedikit saja diberikan ujian, berkeluh kesah sampai akhirnya depresi. Soalnya isu mental sekarang lagi rame banget nih di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak muda. Banyak yang depresi, minimal stres, bahkan lebih parah lagi nanti kena mental illness dengan berbagai macam variannya. Mulai dari bipolar, skizo, dan seterusnya. Nah, ini rahasianya adalah bagaimana cara kita menata hati, perasaan, dan jiwa mental kita. Atau bisa juga ketika Allah ngasih kita nikmat, kita sampai lupa diri, lalu menjadi orang yang sombong, merasa lebih daripada orang lain, merasa istimewa, dan yang lain itu biasa-biasa aja. Nah, hari ini, malam ini kita pengen belajar bagaimana menjadikan hidup kita itu lebih baik, lebih berkah, lebih bahagia, dimulai dari dalam diri kita sendiri. Sebelumnya saya pengen bahas atau pengen berbagi satu kisah sama teman-teman. Jadi dulu tuh kata para ulama pernah hidup seorang laki-laki musafir. Dia melakukan perjalanan di tengah-tengah jalan, kemudian dia bertemu dengan seorang ahli hikmah. Ahli hikmah itu artinya orang yang punya banyak pengalaman hidup. Ahli hikmah itu artinya orang yang punya cerita-cerita yang insya Allah menjadi inspirasi. Itu namanya ahli hikmah. Nah, ketika sedang beristirahat di satu tempat, laki-laki ini bertanya kepada ahli hikmah. Dia curhat tentang masalahnya. Dia menceritakan tentang bahwa dia adalah orang yang selama ini merasa hidupnya banyak masalah. Dia merasa hidupnya itu banyak salahnya. Dia ngerasa kayak salah memilih pasangan, salah memilih tetangga, salah memilih pekerjaan, pokoknya banyak salah aja. Sehingga akhirnya dia melakukan perjalanan itu karena dia pengen lari dari masalahnya. Karena dia pengen mencari sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia alami selama ini. Dia kayak escape gitu, kayak kaburlah dari masalah hidupnya. Nah, di sebuah pemberhentian, di sebuah tempat istirahat, dia ketemu dengan ahli hikmah, ketemu dengan seorang ahli ibadah, dia bertanya tentang masalah pribadinya. Orang ini bertanya, apa masalah kamu? Dia bilang, salah satu masalah terbesar saya adalah saya punya istri yang sangat-sangat sering menyakiti saya. Setiap hari istri saya datang untuk mencela saya. Setiap hari istri saya itu menghina saya. Setiap hari istri saya itu adalah orang yang membuka aib-aib saya. Dan saya selalu diuji siang dan malam dengan perangai istri saya yang pemarah. Saya bersabar udah lebih dari sekian tahun, hari ini saya udah gak sanggup lagi bersabar dan saya pergi meninggalkannya. Kemudian gak lama setelah itu, orang ini kemudian menghibur dia, kemudian memberikan dia nasihat dan seterusnya, sampai mereka pun menginap di tempat tersebut. Jadi kebenaran tempat mereka ketemu ini kayak masjid. Menginaplah mereka di situ. Setelah mereka menginap suatu malam, laki-laki yang ahli hikmah ini bermimpi. Dalam mimpinya dia didatangi seorang laki-laki dengan wajah yang bercahaya, dengan jubah putih,
laki-laki ini mengucapkan salam kemudian mengatakan, sampaikan kepada temanmu yang ada di sebelahmu, sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Sampaikan kepada dia, apakah pernah satu hari pun dia merasa sulit dalam beribadah? Apakah pernah sehari pun dia merasa kesulitan dalam rezeki? Apakah pernah dia sehari pun merasa menjadi orang yang hidupnya sia-sia? Waktunya sia-sia? Coba tanyakan kepada dia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya bersama dengan ujian yang dia dapatkan melalui pasangannya. Kemudian orang soleh ini bangun dari tidurnya, dia membangunkan temannya yang tadi curhat, dia ceritakanlah isi dari mimpinya. Pada akhirnya temannya ini sadar, ternyata kemudahan yang dia dapatkan dalam hidup selama ini, nomor satu adalah kemudahan dalam ibadah. Dia nggak pernah tinggal sholat 5 waktu. Dia nggak pernah telat sholat subuh. Dia nggak pernah kurang target membaca Al-Quran satu hari minimal 1 juz. Dia ngerasa nikmat dalam ibadah dan khusyuk dalam sholatnya. Dia merasa nyaman dengan zikirnya. Kemudahan dalam ibadah. Dia juga ngerasa selama ini banyak sekali kemudahan yang dia dapatkan dalam urusan rezeki. Ada aja. Allah mencukupkan segala kebutuhan walaupun dia selalu dikeluhkan oleh istrinya. Barulah dia sadar ternyata jalan untuk dia mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup itu adalah justru ujian melalui istrinya. Akhirnya dia nggak jadi ngelanjutin perjalanan. Besoknya dia pamit dengan orang ahli hikmah ini dan dia kembali ke kampung halamannya untuk bertemu dengan istrinya, dan mulai hari itu dia semakin sabar menghadapi perangai istrinya. Apa pelajaran dalam kisah ini, teman-teman? Persis seperti firman Allah di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tahukah kita di mana Allah meletakkan ayat tersebut? Allah meletakkan ayat tersebut di dalam surat yang setelah Allah membahas tentang Rasul merasa sulit. Rasul merasa ditinggalkan, yaitu surat Ad-Duha. Sehingga ketika Nabi merasa kayak sempit dadanya, merasa kayak sendiri tidak ada yang membela, maka kemudian Allah menghibur Nabi dengan surat Ad-Duha. Setelah surat Ad-Duha, Allah menghibur Nabi dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu, wahai Muhammad kekasihku, wahai Muhammad utusanku, sesungguhnya kemudahan yang kamu dapatkan dalam hidup itu aku kirim bersama dengan ujian, kesulitan ataupun masalah yang kamu hadapi dalam dakwah. Makanya akhirnya Nabi sadar, ternyata bersama dengan sulitnya dakwah Nabi, Allah berikan banyak sekali kemudahan dan perkembangan dalam dakwah itu sendiri. Pertama, kemudahannya Allah berikan kepada Nabi keluarga yang sangat-sangat sempurna. Memiliki istri yang solihah, istri yang nurut as-siddiqah, yaitu Sayyidah Khadijah. Diberikan keturunan yang solihah. Salah satu yang menjadi kesayangan Nabi adalah Sayyidah Fatimah. Kemudian diberikan sahabat setia yang rela mati untuk beliau. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian datangnya bersama dengan ujian di dalam dakwah. Artinya apa? Bisa jadi Nabi tidak akan mendapatkan sahabat sesetia Abu Bakar kalau Nabi tidak memiliki ujian dalam dakwah. Bisa jadi Nabi akan memiliki pasangan sesetia Khadijah kalau Nabi tidak mendapatkan masalah yang besar dalam dakwah beliau di awal-awal merintis dakwah. Itulah jalan untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan,
dan bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ini cerita yang buat saya tuh kayak sering ngebooster saya pribadi gitu. Ketika saya mendapatkan satu masalah dalam pekerjaan, masalah dalam dakwah terutama, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam hubungan atau persahabatan, saya selalu menunduk dan mencoba untuk mengerti, memahami. Ini ada masalah. Kata Allah, bersama masalah ada kebaikan, bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap saya dapat kesulitan, setiap saya dapat masalah, saya selalu mencoba untuk melihat di sekitar masalah itu ada kemudahan apa yang Allah berikan kepada saya. Dan akhirnya saya selalu menemukan, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Sehingga ketika kita dapat kesulitan, kita tidak jadi orang yang gampang mengeluh, berputus asa, atau akhirnya kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ini penting banget untuk kita catat, untuk kita jadikan sebagai guidance kita ketika kita mendapatkan masalah, teman-teman. Ada lagi satu kisah, ini juga masih berkaitan dengan ujian dari pasangan. Saya pernah baca sebuah buku, ulama memisahkan, jadi ada 2 orang laki-laki bersahabat, dua-duanya salih. Namanya orang yang bersahabat, orang salih itu suka saling mengunjungi, silaturahim kalau bahasa kita. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki salih sedang datang berkunjung ke rumah sahabatnya yang juga salih. Mereka tinggal di tempat yang berbeda, negeri yang berbeda. Setelah setahun mereka nggak ketemu, akhirnya laki-laki ini berkunjung datang ke rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang buka pintu, nggak jawab salam tapi langsung buka pintu. Ternyata yang membuka pintu seorang perempuan. Perempuan itu nanya, nyari siapa? Dengan ketus gitu. Laki-laki yang salah ini kemudian bertanya, apakah ini rumah Fulan bin Fulan? Saya adalah sahabatnya. Saya berniat untuk silaturahim, berkunjung, bertemu dan mendengar nasihat dari dia. Apakah dia ada di rumah? Kemudian perempuan ini menjawab, ya ini rumahnya. Tapi dia nggak ada di rumah, dia ada keluar. Semoga dia celaka. Nggak ada kebaikan pada dirinya. Perempuan ini ditanya satu, jawabnya panjang dan isinya semuanya celaan tentang suaminya. Marah-marah, ketus dan menjawab dengan jawaban-jawaban yang sangat menghina dan merendahkan suaminya. Akhirnya ditutuplah pintu, kemudian laki-laki ini nunggu depan pintu. Nggak lama kemudian datanglah sahabatnya yang soleh. Datang dia membawa kayu bakar, karena dia baru pulang mencari kayu bakar dari gunung. Dia datang membawa kayu bakar dan kayu bakarnya dipikulkan kepada seekor singa. Ini cerita unik sekali. Jadi dia pulang dari gunung nyari kayu bakar, tapi dia nggak gendong kayu bakar. Kayu bakar itu dipikulkan ke atas seekor singa. Dia jalan bareng dengan seekor singa. Sampai laki-laki ini kaget melihat sahabatnya dibantu sama seekor singa. Kemudian sampai di tempat rumahnya, dia turunkan kayu bakar itu. Dia kemudian menyuruh singa itu untuk kembali. Singa itu pun pergi meninggalkan dia. Mereka ketemu, mereka salaman, mereka memberikan ucapan-ucapan yang baik. Lalu laki-laki yang punya rumah mempersilakan sahabatnya untuk masuk. Masuklah mereka ke dalam. Di dalam rumah, laki-laki yang punya rumah ini menyediakan makanan sendiri, minuman sendiri. Mereka suka menyajikan makanan untuk menyambut tamu. Dia masak sendiri. Istrinya di kamar aja. Sesekali istrinya teriak-teriak, ngomel-ngomel. Maka kemudian selesai hak tamunya diberikan, lalu tamu ini pun pulang. Setahun kemudian, laki-laki ini datang lagi untuk bertamu. Dia ketuk pintu, tok-tok-tok, assalamualaikum. Terdengar suara dari dalam, perempuan menjawab, waalaikumsalam. Kemudian ditanya, apakah Fulan ada di rumah? Saya sahabatnya, saya sudah setahun gak ketemu, ingin silaturahim. Perempuan itu tidak membuka pintu, hanya menjawab dari balik pintu. Dia mengatakan, suami saya lagi tidak di rumah, dia sedang bekerja, dia sedang mencari nafkah. Mungkin sebentar lagi dia pulang, semoga Allah memberikannya keselamatan. Beda dengan yang sebelumnya. Kemudian laki-laki ini nunggu di luar karena nggak boleh masuk, nggak ada suaminya. Tiba-tiba
Orang yang soleh tadi, pemilik rumah tadi datang membawa kayu bakar, tapi kali ini dia memikul sendiri kayu bakar tersebut. Dia datang, assalamualaikum, wahai saudaraku, ternyata ketemu lagi, dia taruh kayu bakarnya, salaman, saling membagi ucapan-ucapan yang baik, lalu dipersilakan masuk ke dalam rumah. Masuklah laki-laki yang tamu ini ke dalam rumah, dia kemudian duduk bersama sahabatnya. Istri dari pemilik rumah ini menyediakan makanan untuk mereka. Istri ini masak, menghidangkan minuman terbaik, menghidangkan makanan terbaik. Dengan sangat santun, dia bertanya apakah masih ada yang dibutuhkan. Kemudian dia kembali ke dapur. Melihat kejadian ini, tamu tersebut bertanya kepada sahabatnya, ya fulan, apa yang selama ini engkau alami? Aku nggak ngerti. Tahun lalu aku datang ke sini, aku melihat engkau pulang dengan membawa kayu bakar, tetapi kayu bakarmu dipikul oleh seekor singa. Dan engkau memiliki seorang istri yang menjadi ujian. Tapi tahun ini saya datang, saya melihat engkau membawa kayu bakar dan memikulnya sendiri, dan engkau memiliki seorang istri yang Masya Allah solihah. Ceritakan kepadaku apa yang engkau alami. Kemudian laki-laki ini bercerita, ya fulan, istri saya yang pertama yang engkau lihat tahun lalu sudah wafat. Dia adalah seorang istri yang selama ini menjadi ujian bagi saya. Setiap hari dia marah-marah kepada saya. Setiap hari dia mencela saya. Setiap hari dia mendoakan keburukan untuk saya. Setiap hari dia mengeluh kepada saya. Dia tidak pernah menunaikan hak saya. Dia menjadi ujian siang dan malam bagi saya. Tetapi ketika saya bersabar dengan memiliki pasangan yang menjadi ujian bagi saya, ternyata di waktu yang sama Allah memberikan banyak kemudahan bagi saya di luar rumah. Saya dikasih ujian di dalam rumah, tetapi dikasih kemudahan di luar rumah. Dan salah satu kemudahan itu yang kamu saksikan, saya dengan mudah untuk bekerja mencari kayu bakar, bahkan seekor hewan buas seperti singa sekalipun Allah tundukkan untuk membantu saya. Setelah istri saya yang wafat, yang menjadi ujian itu wafat, Allah menganugerahkan saya istri yang salihah. Yang kamu lihat hari ini adalah istri saya yang penyabar, istri yang taat, istri yang sangat santun, istri yang paling baik akhlaknya kepada suami. Dan dia selalu berusaha untuk menyempurnakan hak saya. Dia selalu memudahkan saya. Tetapi ketika Allah sudah berikan saya kemudahan dengan memiliki pasangan yang sangat istimewa ini, yang sangat solihah ini, akhirnya saya juga kehilangan kemudahan-kemudahan di luar rumah saya. Kamu melihat bagaimana saya bersusah payah membawa pulang kayu bakar sambil saya pikul sendiri. Ini kisah juga mirip dengan kisah yang pertama. Ternyata di dalam kisah ini para ulama sedang memberi kita sebuah hikmah, sebuah pelajaran. Kadang kita mengeluhkan satu masalah, kadang kita merasa bahwa diri kita itu kok hidupnya sulit sekali. Kadang kita bertanya kenapa saya, dan seterusnya. Padahal kita nggak sadar, bersama dengan masalah yang diberikan kepada kita itu, Allah memberikan kemudahan yang luar biasa di tempat yang lain di waktu yang sama. Dan saya mencoba untuk selalu memahami itu. Sehingga saya nggak ngerasa nyaman kalau saya tidak mengangkat sebuah beban dalam hidup. Karena kesulitan itu adalah beban. Bisa dia datang dengan sendirinya, bisa kita yang mencarinya. Saya ngerasa kalau hidup saya nggak ada beban, maka saya juga kehilangan banyak kemudahan. Saya pernah mengalami fase seperti itu. Kayak nggak mau ada beban, bebannya yang ringan-ringan aja, nggak usah terlalu berat. Saya pengen hidup itu benar-benar untuk diri sendiri dan keluarga aja, nggak usah mikirin orang lain, nggak usah mikirin dakwah. Pokoknya jangan cari masalah deh. Jangan angkat beban-beban yang berat, yang ringan-ringan aja. Ternyata ketika saya mengangkat beban yang ringan, yaitu diri saya dan keluarga aja, Allah di waktu yang sama tidak memberikan saya kemudahan-kemudahan yang luar biasa di luar rumah. Sampai kemudian saya sadar, akhirnya saya cari beban untuk saya angkat. Apa bebannya? Beban dakwah. Mulailah saya bikin program dakwah. Dakwah pemuda, dakwah hijrah, dakwah tren. Bikin berbagai macam program sampai sekarang ada pesantren. Saya mencoba untuk membebaskan lahan 9 hektar walaupun nggak punya uang. Dan itu beban. Harus mencicil lahan 9 hektar walaupun saya bukan orang kaya. Dan harganya
lebih dari 10 miliar. Pelan-pelan dicicil cari rezeki sana sini untuk membebaskan lahan tersebut demi supaya anak muda punya sebuah kawasan mereka belajar. Lalu belum selesai juga cicilan, belum lunas, saya coba untuk membangun sekolah. Ada 2 sekolah, satu formal, satu non formal. Non formal buat anak-anak hijrah yang selama ini mereka udah ngaji, saya pengen mereka juga mendapatkan pendidikan skill supaya lebih mandiri. Jadi hidupnya bukan hanya positif tapi produktif. Mulailah ada namanya tarbiyah skill di anak-anak pemuda hijrah. Ada yang diajarin farming, ada yang diajarin jadi barista, ada yang diajarin jadi EO atau event organizer, ada yang diajarin hospitality untuk ngurus sebuah kawasan, ada yang diajarin tentang grooming untuk ngurus kuda dan ternak. Kita ajarkan mereka dan kita datangkan guru-guru terbaik yang harganya mahal. Tetapi para santri ini mendapatkan pendidikan secara gratis. Ini beban. Saya bikin juga sekolah formal, yaitu sekolah SD yang namanya Sekolah Rimba Indonesia. Kawasannya 9 hektar, fasilitasnya sebaik mungkin yang saya bisa. Ada little farm sendiri, ada ternak sendiri, ada stable berkuda sendiri, bentar lagi ada kolam renang sendiri. Kawasannya luas, mereka bisa eksplor, kelasnya modalnya yang organik dari bambu dan seterusnya, guru-gurunya dihargai di atas UMR, tapi siswanya gratis. Mulai dari daftar nggak bayar uang pendaftaran, uang bangunan, uang bulanan, semuanya free. Angkatan pertama masih sanggup nih, 16 siswa, satu angkatan. Angkatan kedua mulai engap. Ini sekarang ini tahun ketiga. Teman-teman nanya, Ustadz masih sanggup? Bismillah. Emangnya saya punya uang? Tapi Allah Maha Kaya. Angkat bebannya, nanti Allah kasih mudah di tempat yang lain. Itu saya percaya banget sebagai keluarga Mesir. Kalau saya menurunkan beban, Allah juga mengangkat keberkahan dalam hidup saya. Tapi kalau saya angkat beban, Allah menurunkan keberkahan kepada hidup saya. Sehingga saya percaya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu selalu saya ulang. Kadang-kadang beban apa misalnya? Namanya rumah tangga. Kadang ada fase nyaman, ada fase ujian. Jangankan rumah tangga kita harus sendiri, rumah tangga itu kadang-kadang mendapatkan ujian. Istrinya cemburu, istrinya bikin dua kelompok lah, kelompok muda dan kelompok yang lebih dewasa, kelompok muda yang ketuanya ada sedang yang dewasa sedang saudah, kemudian kadang-kadang mereka suka rame, jadi kadang-kadang bebannya juga ada di rumah tangga. Nabi yang sempurna, istri beliau juga sempurna, mereka juga diuji di dalam rumah tangga. Kadang ketika dalam rumah tangga misalnya ada perbedaan pendapat dengan pasangan, atau diuji dengan anak, atau diuji dengan finansial, atau diuji dengan tetangga, atau diuji dengan hal-hal yang terkadang di luar dalam kita, maka ketika saya mendapatkan ujian, saya selalu mencoba untuk melihat ke sisi yang lain. Karena ujian adalah satu sisi dan dia tidak datang sendiri, dia pasti datang bersama dengan sisi yang kedua. Sisi yang kedua adalah kemudahan. Itu kayak dua wajah koin. Jadi ada yang satu, ada yang kedua. Kalau yang satunya adalah usra, maka yang keduanya adalah usra. Fa inna ma'al usri yusra. Saya ulang-ulang tuh sendiri. Ada masalah? Kayaknya fa inna ma'al usri yusra. Lihat ke sekeliling, apa kemudahan yang didapatkan? Oh ternyata tiba-tiba Allah kasih kemudahan dalam urusan yang lain. Paling berharga adalah dikasih kemudahan dalam urusan ibadah. Karena seringkali kita menerjemahkannya ya kemudahan itu berarti materi, kemudahan itu ya karir, kemudahan itu ya dunia. Padahal kemudahan yang duniawi itu kemudahan yang ringan. Kemudahan yang paling istimewa bukan sekedar mendapatkan kemudahan duniawi, tapi kemudahan yang paling istimewa ketika kita lebih mudah untuk beribadah. Tiba-tiba jadi mudah aja bangun malam. Yang biasanya susah banget mau bangun tahajud, begitu dikasih ujian, tahajud jadi ringan. Benar nggak? Ada ujian, tahajudnya khusyuk banget. Nggak kerasa udah 2 jam.
Biasanya kalau nggak dikasih ujian, jangankan tahajud, subuh aja sering dijamak sama sholat duha. Kenapa subuh itu sulit sekali? Oke subuh, kenapa ke masjid untuk sholat maghrib aja susah? Kenapa untuk sholat sebelum tidur 2 rakaat aja susah? Kenapa untuk khusyuk sholat wajib aja susah? Kenapa kok susah sekali? Nggak diberikan kemudahan dalam ibadah? Karena kita tidak mengambil ujian atau beban yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita tolak dengan keluh kesah. Kita tolak dengan suudzon kepada Allah. Kita tolak dengan jalan pintas melanggar syariat Allah untuk menghindari ujian. Akhirnya Allah cabutlah kemudahan dari sisi yang lain. Saya teringat ini kisah istri saya yang cerita. Dia kan pernah ngurus satu kendaraan. Jadi kita punya ambulan ya, karena kita punya yayasan untuk sosial. Dia pernah ngurus BPKB kendaraan ambulans yang hilang. Kan ngurus BPKB hilang tuh repot ya. Karena dia nggak mau jalur pintas, dia ngurusnya normal aja. Saya bilang nggak ada yang kenal, nggak apa-apa lah, normal aja sesuai dengan aturan. Datang aja dia untuk ngurus BPKB. Dari mulai itu banyak banget yang nawar-nawarin, Bu, sekian dan mudah, enggak, dia nolak, dia pengen yang normal. Itu harus bikin semacam iklan di koran, dia harus bikin ini, kan syaratnya banyak banget kan. Luar biasa, sampai dia udah mulai mikir, aduh kok berat banget ya, udah seminggu dijalanin, susah banget. Dan itu belum setengah jalan, masih panjang tuh perjalanannya. Dia harus nunggu ini, dia harus nunggu itu, dia harus bikin laporan ini, laporan itu. Pokoknya panjang aja. Padahal dia bukan mau nyari BPKB untuk mobil pribadi, untuk kebutuhan dakwah atau sosial. Itu aja susah. Sampai kemudian di satu step, di satu ruangan, tiba-tiba dia ketemu dengan followernya yang juga polisi di situ. Tiba-tiba dia ketemu dengan followernya, ditanya, oh Teteh ya, saya ngefans banget dari lama saya ngikutin dan segala macam. Kenapa kok ada di sini? Ini lagi ngurus BPKB mobil ambulan. Oh Masya Allah, ngapain diurus sendiri? Udah sini saya bantuin. Akhirnya dibantuin, hari itu juga selesai. Bukan itu kemudahan yang saya maksud. Kemudahannya adalah akhirnya beliau punya kenalan yang bisa membantu untuk mengurus ambulan-ambulan yang lain yang kita pengen konversi menjadi milik yayasan, bukan lagi milik pribadi. Kenapa? Karena kalau milik pribadi menjadi fitnah, milik yayasan menjadi milik umat. Banyak sekali dibantu ketika kita diganggu preman misalnya. Karena namanya orang cari uang kali ya. Pas ngelihat kita kayak ambulannya banyak, pasiennya banyak, akhirnya nyari-nyari peluang nih. Preman musik-musik, ada yang diancam pasiennya, ada keluarga pasien yang dimintain duit. Karena ada preman yang ganggu kita, akhirnya karena kita punya link ke teman-teman di dalam kepolisian, mereka datang langsung diambil. Supaya efek jerah gitu kan. Karena ada laporan dari kita langsung diambil, walaupun kemudian dilepaskan lagi, tapi setelah diberikan semacam edukasi, intinya adalah Allah mudahkan dari jalan yang lain bersama dengan kesulitan yang kita ambil. Saya selalu yakin itu teman-teman. Sehingga sekarang saya pengen ngajak anak-anak muda Bogor ini, kalau hari ini kalian sedang diuji dengan sebuah ujian, apakah itu masalah pribadi, masalah karir, masalah hubungan, apapun ujian yang kalian rasakan hari ini, cobalah untuk mengulang-ulang. Bukan quote dari manusia, ini quote dari langit. Quote-nya adalah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Selalu kayak gitu pasangannya. Apakah ini berarti Ustadz kita perlu berdoa untuk diberikan kesulitan? Bukan. Kalau kita meminta, mintalah yang paling baik. Tapi ketika kita menerima, maka terimalah apapun yang Allah berikan. Kalau kita meminta, mintalah yang paling baik. Diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan, diberikan keberkahan. Minta yang paling baik. Tapi kalau Allah berikan, kita terima, terimalah apapun yang Allah anugerahkan atau Allah takdirkan kepada kita. Kalau itu adalah kebaikan menurut kita, maka syukuri. Dan dengan bersyukur, Allah akan menambahkan kenikmatan dan kebaikan yang lain.
La in syakartum la azidannakum. Ini pilihan pertama nih. Kalau yang kita dapatin itu adalah kebaikan, menurut kita, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini saya diberikan kemudahan, syukuri. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini saya diberikan rezeki lebih, syukuri. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini saya diberikan kelancaran, syukuri. Kalau yang kita dapatkan hari ini adalah kebaikan menurut kita, maka tambahlah kebaikan itu dengan kunci syukur. Dan syukur sederhana, katakan dulu di awal, Alhamdulillah. Itu pembuka syukur. Iktiraf, mengakui bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah. Iktiraf. Kalau lebih lanjut lagi adalah tasrif fi mardatillah. Kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan di jalan Allah. Itu pilihan yang pertama, syukur. Tapi kalau yang kita dapatkan hari ini menurut kita adalah ujian, adalah musibah, adalah masalah, maka pilihannya adalah sabar. Kalau syukur, la azidannakum, nikmatnya Allah tambah. Kalau sabar, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Berita gembira kepada orang yang sabar. Artinya nggak ada sebetulnya peluang keburukan dalam hidup kita, teman-teman. Yang ada hanyalah peluang dikasih kebaikan atau ujian. Tidak ada keburukan di dalamnya. Cuman kadang-kadang kita salah respon. Dikasih kebaikan, kita meresponnya dengan sombong, lupa diri, mengaku bahwa ini semuanya gara-gara kita, sehingga Allah cabut kebaikan itu. Atau diberikan ujian, kita meresponnya dengan keluh kesah, bahkan berputus asa, sehingga tidak ada kemudahan di balik kesulitan itu. Tapi bagi orang yang beriman, teman-teman, dua kondisi ini sama-sama khair, sama-sama baik. Makanya Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Betapa ajibnya, betapa menakjubkannya orang yang beriman itu. Semua urusannya itu khair, baik. Kalau dia dikasih dharra, kalau dia dikasih ujian, sabara, fakana khairallah. Dia bersabar dan itu adalah kebaikan bagi dia. Tapi kalau dia dikasih sarra, dikasih kemudahan, dikasih nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana khairallah. Itu juga kebaikan bagi dia. Artinya tidak ada peluang keburukan bagi orang yang beriman. Semuanya berujung dengan kebaikan. Dikasih nikmat, bersyukur, nikmat bertambah. Dikasih ujian, bersabar, Allah mengganti ujiannya dengan kabar gembira atau kejutan. Ini yang perlu kita coba bangun keyakinan dalam diri kita, teman-teman. Mungkin salah satu ayatnya yang tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bagaimana cara kita menata hati? Yang pertama tadi adalah belajar untuk meyakini bahwa kesulitan tidak datang sendiri, kesulitan selalu datang bersama dengan kemudahan. Itu cara kita menata hati. Hati itu harus diisi dulu dengan sebuah belief, keyakinan. Dan keyakinan ini bukan tanpa alasan, dia punya referensi yang jelas, yaitu qala Allah, firman Allah yang maha benar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, cara kita menata hati, teman-teman. Hati itu ada di dalam genggaman Allah. Jadi kalau kita ingin hatinya itu dibahagiakan, kalau kita ingin hatinya itu dihibur, kalau kita ingin hati kita itu dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya ketika kita ngerasakan hati kita mulai gelisah, hati kita merasa kayak kesepian atau merasa sendiri, tidak bisa berharap ke siapa-siapa, mulai terluka, datanglah kepada Allah. Hati manusia ada di antara jemari Allah. Hati manusia ada di dalam genggaman Allah. Makanya ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan biarkan hati kami melenceng. Artinya Allah yang menggenggam hati kita. Banyak orang yang tidak memahami hakikat ini, sehingga ketika dia ngerasa hatinya sedang sakit,
hatinya terluka, hatinya bersedih, hatinya merasakan ada masalah, dia mencari ketenangan hati di tempat lain. Bahkan seringnya dengan menjauh dari rumah Allah. Dia pergi ke tempat yang dia semakin jauh dari Allah dengan menambah dosa. Dia minum, dia makan sesuatu yang Allah haramkan. Dia bergaul, dia ketemu dengan orang dengan cara yang Allah tidak halalkan. Sehingga semakin dia hatinya terluka, semakin dia jauh dari Allah, sebetulnya dia semakin membiarkan hatinya terombang-ambing. Di antara apa? Di antara jemari syaitan dan hawa nafsu. Makanya kita perlu belajar, siapa yang bisa menata hati kita? Bukan diri kita sendiri, teman-teman. Kita tuh kadang-kadang gak berkuasa untuk menata hati kita sendiri. Makanya Nabi SAW itu pernah berdoa. Apa doa Nabi? Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menunaikan hak semampu saya. Maafkanlah saya kalau saya tidak mampu adil dalam urusan hati. Nabi udah berusaha untuk adil dalam urusan nafkah, tetapi Nabi tidak mampu untuk adil dalam urusan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian tidak akan pernah bisa adil. Maksud adil di sini apa? Bukan adil dalam nafkah, tapi adil dalam urusan hati. Kenapa nggak bisa adil? Karena kita nggak kuasa untuk mengendalikan hati kita sendiri. Sehingga Nabi meminta kepada Allah, ya Allah ilhamkan ke dalam hati saya kebaikan, keadilan, ketakwaan. Itu yang diminta oleh Nabi untuk hatinya. Maka ketika kita merasakan hati kita terluka, hati kita lelah, hati kita gelisah, hati kita bimbang, hal yang harus kita lakukan segera adalah datanglah kepada pemilik hati yang menggenggam hati dengan cara membentangkan sajadah, dengan cara berwudu, dengan cara berdiri, ruku dan sujud yang panjang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan hati. Misalnya apa? Ustadz, kok susah banget ya memaafkan kesalahan seseorang, urusan hati. Ustadz, kok susah banget ya menghilangkan rasa sakit hati tentang kesalahan seseorang, urusan hati. Ustadz, kok rasanya berat banget ya untuk melupakan seseorang yang udah gak mungkin lagi menjadi milik kita, urusan hati. Ustadz, kok gak bisa banget ya ngerelain dan melepaskan seseorang, urusan hati. Ustadz, kok susah banget untuk membenci keburukan dan mencintai ketaatan, urusan hati. Makanya Nabi punya doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karri ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin. Allahumma, ya Allah, habib ilayyal iman. Jadikanlah iman itu saya cintai. Berikan saya rasa cinta terhadap iman. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi, dan ya Allah jadikanlah iman itu terasa indah di dalam hati saya. Yang dikenal dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Minta kepada Allah. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa susah banget ngelupain orang, ngerasa susah banget untuk merelakan seseorang, ngerasa susah banget untuk menghapus sakit hati, dendam, kecewa, susah banget untuk melupakan kesalahan seseorang. Semua ini bukan tentang pikiran sebetulnya. Bukan soal kita ingat atau lupa, tapi soal rasa di dalam hati kita. Maka minta kepada penggenggam hati. Caranya, datanglah kepada Allah, bentangkan sajadah, tulah dengan wudhu yang sempurna, maka kemudian berdiri ruku, lalu sujudlah dengan sujud yang panjang. Allah yang akan menenteramkan hati kita. Kerasa gitu, dada kok sempit banget ya, gak bisa lapang. Padahal kadang-kadang bukan masalah kita yang besar, tetapi dada kita yang sempit. Sama kayak sebuah ruangan, saya sering ngasih analogi ini. Ada ruangan ukurannya 10 kali 10. Ruangan yang ukuran 10 kali 10 ini, ketika diisi perabotan, tiba-tiba udah penuh. Sehingga kerasa ruangannya kok sempit banget ya. Perabotannya kok banyak banget ya. Lalu perabotan yang sama, jumlah yang sama diletakkan di sebuah ruangan yang ukurannya 50 kali 50. Kok kerasa perabotannya sedikit? Ternyata masalahnya bukan banyak dan sedikitnya perabotan,
Bukan banyak dan sedikitnya muatan, tetapi apakah tempat itu sempit ataupun lega. Begitu juga masalah hidup kita. Ada dua orang yang dikasih ujian yang sama, tapi yang satu merasa bahwa ujian ini besar banget buat dia. Yang satu lagi merasa ujian ini sesuatu yang biasa buat dia. Apa yang membedakan mereka? Yang satu memiliki hati yang sempit, yang satu lagi memiliki hati yang lapang. Yang satu memiliki dada yang sempit, dan yang satunya memiliki dada yang lapang. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika mau mengambil beban dakwah untuk mendakwahi seorang raja yang zalim yaitu Fir'aun, Nabi Musa minta kepada Allah, salah satu yang diminta Nabi Musa adalah syarhus sadar, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dada saya. Rabbi syrahli sadri. Baru kemudian wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusan saya. Kalau kita kan seringnya minta dimudahkan urusan aja, bukan diminta melapangkan dada. Padahal kadang kalau dada kita sempit, sekecil apapun masalah terasa besar. Seringan apapun ujian terasa berat. Apa masalahnya? Kitanya yang gak kuat. Kayak anak kecil. Kita misalnya saya lagi jalan sama anak saya, Ertuğrul, umur 5 tahun. Lagi jalan bareng Ertuğrul, kayak misalnya saya jalan kemana gitu ya. Saya bawa air mineral dalam 1 tumbler. Saya mengangkat air mineral itu biasa aja. Saya kasihlah ke Ertuğrul, Dek bawain airnya. Soalnya Baba lagi banyak barang. Kasih aja ke dia, bawain. Bah berat bah. Baru jalan sebentar udah ngeluh dia tuh. Bah berat bah, berat bah. Akhirnya dia ngasih juga ke saya taruh di ransel saya. Dia nggak bawa apa-apa. Kenapa? Air yang sama bagi saya itu ringan, bagi dia berat. Bukan tentang airnya ketika dipegang dia menjadi banyak, bukan. Tetapi tenaganya lebih sedikit. Kekuatannya lebih lemah. Saya lebih sebagai orang dewasa lebih kuat daripada dia. Begitulah hidup teman-teman. Kadang masalah yang kita dapatkan itu sama dengan teman kita. Yang membedakannya apa? Yang satu dadanya lapang, yang satu sempit. Yang satu pundaknya kuat, yang satu lagi lemah. Makanya ketika Nabi punya masalah, Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, sehingga dengan itu kami turunkan bebanmu yang selama ini memberatkan punggungmu. Ternyata beban hidup itu akan terasa ringan, seolah-olah nggak bawa apa-apa karena seolah-olah digambarkan udah diturunkan. Padahal bebannya bukan diturunkan, tetapi rasanya yang diturunkan. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Apakah setelah itu dakwah Nabi menjadi mudah? Enggak juga. Tapi kenapa Allah berfirman seolah-olah bebannya diturunkan? Karena kalau dada lapang, seolah-olah beban itu enggak ada. Jadi yang diminta Nabi Musa pertama adalah Rabbi syrahli sadri. Baru kemudian wa yassirli amri. Kemudian setelah doa ini Nabi Musa meminta untuk diberikan seorang teman. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Jadi Nabi Musa minta apa? Pertama, lapang dada. Kedua, mudah urusan. Ketiga, lancar dalam bicara. Keempat, diberikan teman dalam perjuangan. Dari 4 kebaikan yang Nabi Musa minta, nomor satunya adalah syarhus sadar. Tapi seringnya kita belum apa-apa udah berharap orang lain nolong kita. Kok gak ada yang nolong saya? Kok gak ada yang peduli kepada saya? Kok gak ada yang bantuin saya? Kok gak ada yang ikut bareng dengan saya? Kita langsung berharap kemudahan itu kita dapatkan dengan bantuan manusia. Kita langsung berharap bisa diberikan kemudahan dalam segala urusan. Padahal hal yang pertama yang paling baik untuk kita minta ketika kita dapat ujian, Allah tata dulu hati kita.
Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Apa maksudnya? Justru ketika kita mengangkat beban, ketika kita menerima ujian, ketika kita bersabar terhadap satu ketentuan Allah, Allah akan mengangkat derajat kita. Naik level. Untuk naik level, kita harus mengangkat beban yang lebih dari biasanya. Itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-harinya kan. Kita kalau mau naik kelas, ada ujian. Kita kalau mau dapat ijazah, lulus, wisuda, ada tes, ada ujian, ada pekerjaan, ada proyek. Kita kalau misalnya mau lebih bugar, dikasih sebuah exercise. Tapi ketika kita sudah mengambil amanah ataupun beban itu, nanti kita akan naik level. Dan di level itu kita akan mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Kayak orang angkat beban. Kalau dia mau ngebentuk, mau nge-shape badan dia, mulai dari lengannya, perutnya, dadanya, dan seterusnya, maka untuk mendapatkan level yang ideal, dia harus mengangkat beban. Ketika beban itu udah terasa ringan, dia nambah bebannya. Sehingga dia akan selalu membentuk dan mengupgrade dirinya. Itulah hidup, teman-teman. Dan kalau kita takut dengan satu beban atau ujian, kita nggak akan pernah bisa sesuatu atau naik level tertentu. Dulu sekitar 2 tahun lalu lah, saya ngelihat orang yang bisa naik kuda lari, apalagi nembak di atas kuda, itu kayak mustahil banget ya. Jadi saya pernah main ke pondoknya Aagim. Saya lagi coba waktu itu sekali aja nyoba berkuda di sana. Terus yang ngelatih saya itu anak SMA, santrinya Aagim ngelatih berkuda. Dia tuh kayaknya katanya udah sering ikut lomba turnamen HBA, horseback archery. Saya ngelihat dia tuh kayak ngelihat bukan manusia. Ada ya orang yang bisa naik kuda, lari, nembak. Saya jalan aja udah mau jatuh. Saya mau naik ke atas kuda aja susah, apalagi di atas kuda jalan. Jadi benar-benar ngerasa berat banget tuh bisa berkuda, kayak mustahil. Sampai kemudian saya berazam, buat saya naik kuda itu bukan mau jadi atlet ya, bukan mau gaya-gayaan, lebih kepada saya pengen punya sebuah hobi tapi yang ditonton penduduk langit. Pengen punya sebuah hobi tapi yang sehat. Pengen punya sebuah hobi having fun tapi berpahala. Akhirnya saya pengen belajar berkuda nih sama memanah. Karena kata Nabi, dalam satu anak panah itu ada 3 orang yang masuk surga. Satu yang membuat anak panah, yang kedua yang menembak, yang ketiga yang mengambilnya dari target. Sekali nembak 1 arrow, itu 3 orang masuk surga. Saking istimewanya memanah. Belum lagi nanti berkuda. Banyak banget fadilahnya. Salah satu fadilah berkuda itu adalah di ubun-ubun kuda, apalagi kuda yang punya start atau bintang putih di ubun-ubunnya, maka ada kebaikan sampai hari kiamat, salah satunya. Sehingga siapa yang mengendarai kuda, Allah berikan dia kebaikan. Akhirnya saya berazam, saya harus bisa memanah dan berkuda. Mulai memanah dulu, memanah. Udah agak nyaman memanah, mulai dari 30 lbs, naik 35, naik 40, naik 45, naik 50, naik 55, mentok 60. Udah nyaman main 60, kemudian jaraknya dari jarak 15, 20, 25, mentoknya 80. Kemudian coba berkuda nih, awalnya nggak pernah kepikiran gimana ya cara berkuda biar nyaman. Kan kuda itu kan bumpingnya luar biasa. Seringnya awal belajar yang paling sakit itu pertama tulang ekor, yang kedua tulang punggung. Hari pertama belajar, bangun tidur nggak bisa gerak. Paha sakit karena harus cengkram gitu pakai paha. Terus kan karena dia walk sama trot, akhirnya tulang punggung sama tulang ekor ngebentur terus kayak bumpy gitu. Akhirnya bangun tidur hari kedua itu rasanya sakit seluruh badan. Kalau kayak gini berkuda kapan nyamannya? Tapi kan harus dilewati fase-fase berat itu. Hari kedua latihan lagi, hari ketiga latihan lagi. Setelah beberapa bulan udah mulai nyaman, walknya udah nyaman, udah pede nih. Nyaman lagi trot, lama-lama mulai canter.
Tapi canternya masih sitting canter, belum bisa 2 point, belum bisa berdiri. Capek juga sih lama-lama, diajarin cara berdiri. Awal berdiri, walk aja nggak bisa berdiri. Karena berdiri di atas kuda dia jalan, kan kebalik lagi ke belakang. Berdiri lagi, kebalik lagi. Sampai kemudian karena konsisten, nggak mau nyerah, pengen banget ngerasain fly di atas kuda, flying maksudnya, terbang gitu ya. Akhirnya alhamdulillah sampai ke fase ketagihan. Belum jago, tapi udah ketagihan. Rasanya kalau seminggu nggak berkuda, kayak ada yang kurang gitu. Sehingga seminggu sekali atau seminggu 2 kali, saya sempatin untuk berkuda. Sehingga kalau udah di atas kuda, rasanya itu kayak hilang semua masalah. Udah sampai dapat enaknya, bukan jagonya, dapat enaknya. Karena yang jago pasti banyak banget di luar sana. Tapi dapat nyamannya untuk pribadi. Itu adalah level ketika kita sudah melewati fase-fase yang sulit. Sama kayak dulu awal saya belajar surfing di daerah pantai selatan Jawa Barat, di daerah Pangandaran. Awal belajar surfing itu kan pedal ngelawan arus. Ombak ke sini kita surfing, kita pedal ke arah tengah. Namanya mencari poin. Poin itu tempat kita ngambil ombak. Awal pedal itu berat banget, apalagi baru dari pantai itu break, ombaknya pecah, itu ngelawan ombak itu luar biasa. Awal hari pertama saya belajar surfing, ini saya tuh sakit banget sampai pas maghrib, sholat maghrib, saya baru sadar nggak bisa takbir. Jadi takbirnya gini, nggak bisa diangkat gini, karena ininya udah kayak apa ya, kayak kekunci gitu, karena tadi dipaksain pedal. Kata teman saya surfer di sana, nggak apa-apa Ustadz, itu di awal-awal memang kayak gitu, lagi pembentukan muscle memory gitu, otot. Ustadz terusin aja dulu. Terus sampai akhirnya pedal itu kerasa tuh kayak orang jalan. Yang tadinya pedal itu kayak orang lagi berjuang apa gitu ya, sampai akhirnya pedal itu kayak kerasa orang jalan. Kalau ada ombak yang tadinya riuh, sekarang ada ombak udah tahu gimana cara menghindar, mulai duck dive dan seterusnya. Nggak jago tapi dapat enjoy-nya. Itu selalu didapatkan setelah melewati kesulitan ataupun beban. Apalagi yang teman-teman alami? Ini pengalaman pribadi saya, lebih kayak surfing atau snowboard di salju. Saya pernah, ini gaya-gayaan sih salahnya, nggak dianjurkan ya, nggak pakai pelindung kepala, biar bisa tetap pakai topi shift, pencitraan ordai kan. Jadi biar tetap bisa pakai topi shift, nggak pakai helm. Saya pikir salju itu kan powder ya. Ternyata saya datang di bulan akhir Februari, di mana saljunya udah kayak aspal. Udah jadi es batu, udah keras. Baru belajar snowboard, jatuh, langsung kayak, apakah aku kehilangan ingatan? Kamu siapa? Itu rasanya tuh kepala baru saya sadar ternyata memang helm itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat safety. Setelah itu saya pakai helm lagi. Kecuali saljunya benar-benar lagi powder, kalau jatuh kayak jatuh di atas kapas, oke. Awal-awal belajar kayak gitu, kok susah banget ya berdiri di atas papan snowboard, apalagi ski yang 2 kayak gitu lebih susah lagi. Kok baru berdiri udah jatuh lagi. Awal-awalnya sama, tulang ekor lagi yang kena. Awal saya belajar wake surf itu surfing tapi ditarik pakai speedboat. Sampai sekarang ini jari saya bengkok. Kenapa? Awal saya belajar nggak bisa berdiri, jatuh, tapi nggak dilepas tarikannya. Kebayang nggak di dalam air ditarik sama speedboat? Kerasa di telinga saya ada suara krek. Jari nih. Pas saya naik ke atas water trapping saya lihat, wah jari saya bengkok. Awal semuanya pasti sulit. Tapi kita tidak akan pernah mendapatkan kemudahan dan naik level kalau kita tidak melewati fase yang sulit itu. Selalu menghindar, selalu menolak, selalu escape, lari, kabur. Maka ketika Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat derajatmu, itu karena Nabi SAW berhasil melewati fase beban. Wa wada'na anka wizra. Apa pelajaran yang keduanya? Pelajaran yang kedua adalah teman-teman, kalau kita sedang ngerasa hati kita capek, lelah, obat hati, rehat hati itu hanya ada di atas sajadah. Teman-teman boleh pergi healing, cari hiburan, nongkrong bareng teman-teman dan seterusnya. Tapi semua itu bukan menjadi obat hati atau rehat hati. Itu adalah rehat fisik. Kita senang sebentar, merasa kayak dapat break, merasa dapat istirahat sebentar. Tapi dia tidak akan menjadikan hati kita bugar.
menjadikan hati kita sembuh dari masalahnya atau penyakit keluh kesahnya. Obat hati hanya ada di atas sajadah. Sehingga ketika kita ngerasa hati kita lelah, bentangkan sajadah, sholatlah dan sujudlah yang lama. Minta kepada Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi ij'alni min ahlil khair. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra ya qadiyal hajat. Minta sama Allah. Apa yang pertama kita minta? Dikuatkan hati kita, dilapangkan dada kita. Itu yang pertama kita minta. Jangan buru-buru minta, ya Allah, cabutlah masalah dalam hidup kita, dalam hidup saya. Karena bisa jadi ujian dan masalah itu adalah beban untuk kita naik level. Maka yang kita perlu minta bukan masalahnya hilang, bukan bebannya berkurang, tetapi yang kita minta, ya Allah, kuatkan muscle ataupun otot hati saya untuk bisa mengangkat beban hidup. Sama kayak cerita tadi, ketika kita belajar untuk bisa jadi seseorang atau jadi sesuatu, kita harus ngelewatin bebannya dulu. Pengen belajar bersepeda, awal-awal sepeda itu pas, apalagi daerah Bogor, Bandung kan naik turun tuh. Pas naik, rasanya tuh kayak, saya pernah awal-awal belajar sepeda itu pas mendaki dipaksain, pas turun dari sepeda, rasanya lutut saya tuh gini-gini. Udah gak bisa berdiri lurus, gini-gini. Kenapa lutut saya kayak gini nih, gak bisa diberhentiin. Saya pegang juga masih kayak gini. Karena dia kaget awalnya. Tapi apakah saya kemudian berhenti? Jangan, kalau kita berhenti, kita selalu berada di titik awal. Gak pernah naik level. Ulangi lagi dengan cara yang lebih bijak, dengan cara yang lebih bertahap. Terus sampai akhirnya pendakian itu buat kita ringan. Saya pernah ngerasa kayak cemburu ya, sedikit iri lah. Saya naik sepeda, pelan-pelan di pendakian tuh. Tiba-tiba kakek-kakek lewat, santai aja dia. Dan sepeda dia bukan sepeda listrik. Dan gak ada giginya. Sepeda jadul banget yang cuma satu pilihannya, kekuatan kaki dia. Kalau kita masih bisa turun yang ringan, yang berat. Dia mau sepeda biasa, tapi ngelewatin kita. Ngelewatin kita tuh santai banget, jadi kayak ngeledekin, apaan sih segitu doang. Kita Allah, kenapa? Karena buat dia, tanjakan seperti itu receh. Buat kita, tanjakan seperti itu berat banget. Apa yang membedakan? Tanjakannya? Bukan. Sepedanya, bahkan sepeda kita lebih mudah. Yang membedakan kita dengan kakek itu adalah kekuatannya. Jadi jangan hanya berharap, ya Allah angkatlah masalah dalam hidup saya. Boleh. Tapi setelah meminta dilapangkan dan dikuatkan hati kita. Bukan berarti gak boleh kita minta, ya Allah mudahkan urusan saya. Boleh banget, Nabi Musa meminta. Tapi setelah meminta, Rabbi syrah li sadri. Dengan kesadaran bahwa masalah kadang-kadang memang untuk menguatkan kita dan membuat kita naik level. Yang terakhir teman-teman, tentang bagaimana cara kita menata hati. Cobalah buat sebuah latihan hati. Latihan hati itu namanya kalau dalam bahasa agama riyadhatul qulub. Exercise hati. Apa itu latihan hati atau riyadhah hati? Riyadhah exercise hati. Exercise hati itu adalah ibadah sunnah. Karena ibadah wajib itu kewajiban, ibadah sunnah itu adalah latihan. Salah satu di antara ibadah sunnah yang bisa menjadi exercise, bisa menjadi latihan buat hati kita supaya semakin kuat dan tenang adalah zikir. Gimana cara biar zikir itu menjadi exercise? Zikirlah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ada zikir yang dihitung 33 kali, 100 kali. Ada zikir yang tidak dihitung. Zikir yang dihitung ini namanya zikir muqayyad. Dia ditentukan jumlahnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu namanya zikir muqayyad. Ada lagi zikir yang tidak dihitung.
Sebanyak-banyaknya, namanya zikir mutlak. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allah Akbar, bisa la ilaha illallah, bisa astagfirullah. Semua zikir-zikir yang ada nama Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena zikir itu mirip dengan olahraga. Kalau sebentar gak berasa. Coba teman-teman tes lari, tapi jaraknya cuma 5 meter. Ada endorfin gak? Gak keluar endorfin, hormon kebahagiaannya itu gak keluar. Karena kita baru lari cuma 5 meter, 10 meter. Atau treadmill, baru nyalain, semenit kemudian udah berhenti. Ya belum keluar endorfinnya, belum bahagia. Otot kita gak jadi. Supaya kita bikin otot kita kuat, hormon kebahagiaannya kita muncul, sehingga kita setelah itu merasa kayak nyaman, tenang, bahagia, happy, maka olahragalah sampai kita berkeringat. Walaupun itu beda-beda setiap orang ya, ada yang 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, tergantung kebiasaan masing-masing. Olahragalah sampai kita berkeringat, baru keluar endorfin. Zikir juga kayak gitu teman-teman. Zikir itu olahraga batin, olahraga hati. Tapi nggak akan kerasa di hati kita kalau zikirnya cuma sebentar. Makanya ketika Allah menceritakan tentang amal solih, muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, qanitina wal qanitat, shaimina was shaimat, dan banyak lagi ibadah. Tapi giliran Allah mengatakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah, laki-laki dan perempuan. Tapi giliran zikir, orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, laki-laki dan perempuan. Giliran bab zikir, Allah membahasnya dengan kalimat وَالذَّاكِرِينَ kathiran وَالذَّاكِرَاتِ. Ada kata kathiran, banyak. Kenapa giliran zikir ada kalimat kathiran? Kenapa enggak wal mutasaddiqin pakai kathiran, orang yang bersedekah? Was-shaimin, berpuasa pakai kathiran, kenapa enggak ada? Wal qanitin, orang yang sholat kathiran, kenapa enggak dibahas kathiran? Walaupun juga baik untuk banyak. Tapi giliran orang yang berzikir ada kalimat wadzakirinallaha katsiran, banyak. Kenapa? Karena zikir kalau sebentar itu belum kerasa di hati kita. Sehingga kalau misalnya kita pernah mendengar ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan zikir hati itu menjadi tenang? Syaratnya apa? Zikir yang banyak baru kerasa di hati kita tenang. Apa perasaan tenang yang muncul dalam hati kita? 1, tenang dalam menghadapi masalah. Kedua, tenang ketika dekat dengan Allah melalui ibadah. Tenang ketika kita bisa membaca Al-Quran. Tenang ketika kita bisa sholat. Tenang ketika kita berzikir dengan itu sendirinya. Artinya, baru kerasa tenang kalau zikirnya zikir yang katsiran, zikir yang banyak. Pertanyaannya sekarang, zikir yang banyak itu minimal berapa Ustadz? Buat saya pribadi, baru kerasa di hati itu kalau istighfar itu sehari minimal 3.000. Sehari minimal 3.000, baru kerasa di hati. Rasanya apa Ustaz kalau udah istighfar 3.000 sehari? Rasanya kangen sholat. Kalau dengan azan itu semangat ke masjid. Rasanya kayak pengen baca Quran terus. Rasanya ada masalah itu kayak tenang karena yakin Allah menolong kita, Allah membersamai kita. Itu rasa yang di hati kalau istighfarnya minimal 3.000. Walaupun angka ini bukan angka yang pasti ya. Kita bisa lebih dan kurang dari itu. Kenapa saya ngerasa 3.000 baru kerasa? Mungkin dosa saya banyak. Sehingga hati saya berpenyakit. Sama kayak ketika kita berpenyakit, nggak bisa sekali minum obat langsung sembuh. Nggak bisa sekali terapi langsung sembuh. Kita harus terapi secara konsisten. Kita harus minum obat sesuai dengan petunjuk dokter. Nggak bisa sekali minum obat langsung sembuh, nggak bisa kayak gitu. Begitu juga dengan hati. Ada orang yang fisiknya sakitnya parah. Dia harus dirawat di rumah sakit 2 minggu. Nggak bisa dia berharap dirawatnya di ruang UGD sejam pulang. Nggak bisa sembuh karena sakitnya parah. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita ngerasa hati kita banyak penyakit karena dosa-dosa,
maka dia harus diterapi dengan istighfar lebih banyak daripada orang yang hatinya normal. Saya ngerasa mungkin dosa saya banyak, sehingga saya merasa bahwa istighfar baru berasa di hati itu setelah 3.000 minimal. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gimana cara istighfar 3.000 Ustaz? Sederhana. Kalian cobalah miliki checker yang digital itu. Saya selalu bawa 2 alat zikir, yang satu saya pakai di lengan yaitu tasbih. Cuman kalau tasbih ini dipakai zikir ribuan, susah ngitungnya. Kan cuma 100 ya? Udah 100. Tadi 100 yang keberapa ya? Kayaknya yang ke-10 deh. Akhirnya udah 1.000, padahal baru 2, tapi rasanya 10. Kalau pakai tasbih. Jadi kalau zikirnya zikir yang ringan, saya pakai tasbih. Misalnya 33 kali 3, pakai tasbih. Jadi 100. Enak gitu kalau pakai tasbih, berasa gitu. Tapi kalau zikirnya agak banyakan, susah pakai tasbih, nanti saya malah nggak konsen. Ini udah 100 yang keberapa ya? Mending pakai checker. Kalau cewek-cewek, sama aja sih, sekarang bisa nyari di marketplace banyak tuh checker cowok itu harganya murah banget, cuma 3.000 rupiah. Kalau cewek mahal dikit karena bling-bling. Ada yang pink, ada yang ungu, kan dia hiasan gitu kayak cincin kan. Harganya sekitar 50 ribuan lah. Kalau cowok sederhana, yang penting jangan warna pink ya. Bisa coklat, bisa hitam, harganya cuma 3.000 sampai 5.000 tergantung tenannya. Milikilah checker, milikilah tasbih, sehingga kalian itu sambil nganggur, astagfirullah. Pas ngeliat 10.000, ternyata checkernya rusak. Dicek checkernya, bener gak sih nih? Oh bener. Dan usahakan jangan sampai ketika checkernya angkanya udah 2.000, 3.000, ketahuan teman, itu langsung di-reset sama Allah jadi 0, gak berharga di sisi Allah. Rahasiakan. Ini lihat sendiri. Wih, 5.000. Sendiri aja udah, gak usah cek. Teman kita di sebelah cek, kan dia ngeliat apa sih berisik banget kayak main lato-lato ya. Terus pas dia ngeliat kita giniin dikit biar ketahuan. 3.000 bro. Hilang jadi reset jadi 0. Makanya checker itu untuk kita memudahkan riyadhah hati, bukan untuk pamer. Pakai checker, taruh di tas kita, di kantong kita, kemana-mana bawa, pas lagi nganggur nggak ngapa-ngapain, selama nggak mengganggu perjalanan kita, kayak misalnya lagi nyetir motor kan mengganggu tuh, jangan. Kalau lagi bisa dipakai, pakai. Astagfirullah. Nggak usah ditarget, harus langsung 3.000 enggak. Sehari itu bisa beberapa kali. Pengalaman saya 3.000 itu hanya butuh waktu setengah jam kalau istighfar. Cuman setengah jam. Nggak tahu kalau ada yang lebih pro. Saya 10 menit, Ustaz, wes ngeri banget ya. Itu kayaknya udah nggak tahu gimana lagi cara dia ngomong. Sama kayak orang baca Al-Fatihah 1 nafas gitu kan. Alhamdulillah, amin. Ntar lagi tuh 2 bulan lagi deh. Itu buat saya tuh pro banget. Karena saya amatiran, saya bacanya pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat yang udah pro, 1 nafas langsung amin. Artinya rata-rata 20 sampai 30 menit lah istighfar 3.000 kali. Itu kalau istighfarnya santai. Astagfirullah. Kalau agak cepat dikit, astagfirullah. Itu bisa setengahnya, 15 menit, 20 menit udah beres. Terus apalagi riyadhahnya? Perhatikan zikir-zikir yang banyak fadilahnya. 1, istighfar. 2, la ilaha illallah. Afdalu zikri indallah, la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir di sisi Allah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih mudah lagi daripada istighfar. Pengalaman saya yang paling lama itu sholawat. Karena panjang kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 sholawat bisa 3 kali la ilaha illallah. Jadi harus sabar kalau sholawat. Pengalaman saya kalau sholawat mungkin gak bisa sebanyak istighfar dan la ilaha illallah. Sebutlah 300, 400, 500. Kalau bisa sih yang ganjil ya. 100, 300, 500. Ya paling ringan 300 lah. Sholawat. La ilaha illallah bisa lebih mudah dari istighfar 5.000. Ustaz banyak banget, kapan ngerjain yang lain? Gampang, itu tuh gak berasa. Tiba-tiba udah 5.000 aja teman-teman. Apa dampaknya? Riyadhah qulub. Exercise hati. Sehingga hati yang sudah biasa dengan wadzakirinallaha katsiran, yang biasa dengan zikir yang banyak,
nanti akan kerasa ketika teman-teman dapat masalah. Kok sekarang saya dapat masalah udah nggak panik ya? Kok sekarang saya kalau sholat udah nyaman ya, udah tenang ya? Kok sekarang saya kalau baca Quran tuh kayak nggak pengen berhenti ya, terus aja sampai kemudian harus berhenti karena ada urusan. Nyaman banget gitu baca Qurannya. Kok saya sekarang kalau duduk di majelis ilmu tuh kayak betah ya, dapat banyak recharging iman karena hati kita sudah sehat. Jadi menyehatkan hati salah satunya adalah dengan zikrullah. Itulah kenapa Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. 3. Nasihat sederhana saya malam ini kepada saya sendiri dan kita semuanya tentang masalah hati, gimana biar hati itu kuat, biar hati itu sehat, biar hati itu mampu mengangkat beban. Nomor 1 adalah belajar yakin bersama dengan kesulitan itu selalu ada kemudahan. Sehingga jangan hanya bisa berkeluh kesah ketika dapat kesulitan, tapi lihatlah sisi yang lain, ada kemudahan bersama dengan kesulitan itu. Yang kedua, belajar untuk kembali kepada Allah karena hati kita ada di dalam genggaman Allah. Ketika kita merasa lelah, maka obatnya ada di atas sajadah. Ketika kita merasa lelah, maka rehatnya ada di dalam sholat. Yang ketiga, cara kita untuk menata hati, kuatkanlah hati itu, sehatkanlah hati itu dengan zikrullah sebanyak-banyaknya sehingga kita menjadi seorang yang memiliki hati yang kuat, dada yang lapang, insya Allah. Mudah-mudahan beberapa nasihat ini bisa menjadi booster buat kita semuanya, terutama dalam urusan menata hati kita. Sulit sekali melupakan mantan, sulit sekali melupakan kesalahan orang, kok susah banget untuk memaafkan kesalahan orang lain, kok selalu gundah, selalu khawatir, kok selalu terluka, kok selalu capek. Mudah-mudahan dengan 3 amalan tadi kita akan mendapatkan hati yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Gurunda Ustadz Hanan. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, insya Allah kita bakalan menutup pertemuan dengan teman-teman sekalian dengan muhasabah. Tapi sebelum itu kita mau cari nih teman-teman yang pengen viral di langit melalui support dakwah. Teman-teman bakalan mendapatkan official merchandise dari Gurunda kita Ustadz Hanan Ataki berupa Al-Quran yang ditandatangani langsung dan juga official shift merch. Jadi buat teman-teman yang mau support dakwah senilai 1 juta rupiah, silakan boleh memisahkan diri. Nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia. Silakan, sudah standby. Silakan. Senilai 1 juta rupiah. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu merchandise, yaitu merchandise kaos dari shift merch official, juga Al-Quran official yang langsung ditandatangani oleh Ustadz Hanan Ataki. Silakan untuk teman-teman yang ingin support untuk dakwah dan viral di langit, boleh angkat tangan, silahkan. Boleh dilihatin, abang? Silakan langsung memisahkan diri ke depan. Ini aku tunjukin dulu teman-teman semuanya. Ada Al-Quran dan juga official merchandise dari Shift Merch. Teman-teman yang ingin support silakan langsung memisahkan saja. Kak, iya. Silakan. Senilai 1 juta rupiah nanti akan ditandatangani langsung. Sekali lagi teman-teman, ini untuk support dakwah. Jadi insya Allah teman-teman viral juga di langit malam hari ini. Silakan yang mau support dakwah teman-teman sekalian senilai 1 juta rupiah. Dan ini terbatas ya, terbatas gak banyak. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau, oke, nanti diserahkan juga secara langsung oleh Gurunda Ustadz Hanan. Jadi buat teman-teman yang mau support dakwah senilai 1 juta rupiah, nanti teman-teman akan mendapatkan official merchandise berupa kaos dan juga Al-Quran yang langsung ditandatangani oleh Gurunda Ustadz Hanan. Silakan, ada lagi yang mau dibantu oleh teman-teman panitia? Silakan langsung maju ke depan. Silakan. Ini terbatas, hanya ada 12. Silakan, jadi untuk teman-teman yang mau langsung ke depan dibantu oleh teman-teman panitia. Insyaallah kita akan juga menutup rangkaian malam hari ini dengan muhasabah. Jadi teman-teman kalau bisa jangan dulu pulang ya. Silakan. Silakan, yang mau silakan memisahkan langsung dibantu. Oke. Ya. Ada lagi? Silakan teman-teman sekalian.
senilai 1 juta rupiah. Nanti teman-teman akan mendapatkan official merchandise berupa Al-Quran dan juga merchandise berupa pakaian yang langsung nanti diserahkan dan ditandatangani oleh gurunda kita Ustadz Hanataki. Silakan yang mau boleh langsung ke depan, silakan langsung ke depan dibantu oleh teman-teman panitia. Silakan. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah support dakwah. Insya Allah kita akan menutup rangkaian malam hari ini dengan muhasabah dari gurunda kita Ustadz Hananataki. Kepada gurunda kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا اشرح لنا صدورنا وثبت قلوبنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على هذه النية وكل نية صلاة الفاتحة. Cek. Masya Allah, jazakallah khair Gurunda Ustadz Hanan. Banyak banget booster dan juga reminder untuk teman-teman semuanya. Lalu insya Allah akan ada dari Abi Sandi yang mungkin ingin mengucapkan secara langsung kepada Gurunda Ustadz Hanan yang juga beliau adalah salah satu pendakwah di Kota Bogor, di Bogor. Insya Allah pada Abi Sandi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yutlu ala dini wa kafa billahi shahida.
Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari Yayasan Cita Dakwah dan manajemen Masjid Dakwah Imam Al-Mahdi sangat bahagia dan merasa berkah sekali dikunjungi guru kita semua, Ustadz Hanan Ataki. Al-Fakir menjadi saksi pembangunan The Pesantren. Ketika itu di awal-awal Al-Fakir berkunjung ke beliau, alhamdulillah Ustadz, melihat perkembangannya luar biasa. Dan kami juga sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada gurunda kita sudah berkenan hadir, dan juga kawan-kawan semua yang insya Allah kita masuk surga bareng-bareng ya, insya Allah. Dan di sini juga ada guru Al-Fakir, Ustadz Sony Abikim dari Pola Pertolongan Allah, dan juga sahabat Al-Fakir, pemerhati dan pencintai anak yatim, yaitu Ustadz Angga dari Yatim Pileg. Ada juga guru kita Bang Nuh, salah satu sahabat almarhum Morobi kita, kayak Arifin Ilham, Bang Nuh. Dan juga ada sahabat Al-Fakir yang punya perumahan di sini, Bapak Nilen, itu Om Iwan. Terima kasih sudah membersamai perjuangan kami membangun Masjid Dakwah Imam Al-Mahdi. Izin Gurunda, mungkin nama masjidnya agak ekstrim gitu, mungkin radikal juga. Al-Fakir pernah ditanya sama salah satu teman, apa tidak ada nama yang lebih menyeramkan dari nama Imam Al-Mahdi? Kemudian Al-Fakir sampaikan, bentar, seramnya di mana? Karena kalau kita tarik dari terjemahan Imam Al-Mahdi itu sebenarnya justru bagus terjemahannya. Manusia yang dapat petunjuk, gitulah kira-kira gitu Ustaz ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi kami berharap bahwa masjid ini menjadi wasilah banyak orang, pemuda kaum muslimin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa kita memiliki hobi yang sama dengan Gurunda. Di sini ada kuda. Ya teman-teman, kalau mau berkuda ada berkuda. Di sini juga ada komunitas panahan, membernya ada 300 orang, alhamdulillah. Dan alhamdulillah tadi merasa diobati oleh Gurunda dengan kita diberikan beban, kita juga diangkat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, kami dari Cita Dakwah memiliki amanah di Sukabumi, pesantren khusus yatim yang saat ini kurang lebih ada 230 santri yatim penghafal Quran dari usia PAUD sampai usia SMA. Dan semuanya gratis, dari mulai makan, pendidikan, dan segala sesuatunya. Dan tadi Masya Allah luar biasa, merasa diobatin. Karena perjalanan 5 tahun, 6 tahun ini menemukan titik agak lelah juga Ustaz. Agak lelah juga mikirin anak-anak ini. Qadarullah kemarin pulang umroh, diuji juga oleh Allah, kuda kesayangan meninggal Ustaz. Kemudian baru kemarin, hari Jumat, salah satu santri kami meninggal juga karena terjangkit tumor. Kita udah coba obatin, tapi qadarullah Allah lebih menyayanginya. Jadi benar-benar ketika pulang umroh ini ujiannya luar biasa. Tapi tadi Masya Allah merasa diobati dengan tausiah dari guru kita. Teman-teman yang Allah muliakan, Allah rahmati, tadi Ustadz Hanan menyampaikan kepada kita bahwa cobalah mengangkat beban yang lebih berat daripada yang sekarang. Masjid ini baru beroperasi sejak bulan Ramadan tahun kemarin. Tapi ini kesempatan bagi teman-teman untuk sama-sama mengangkat beban yang ada di masjid ini. Insya Allah, tadi Al-Fakir bacakan surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridha Allah, Allah akan membukakan banyak jalan. Semua jalannya solusi. Dan Allah akan membersamai orang-orang yang melakukan kebaikan. Mari, bila ingin dibersamai oleh Allah, mari kita bersamai perjuangan dakwah guru-guru kita, salah satunya Masjid Dakwah Imam Al-Mahdi. Itu saja yang Al-Fakir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Habib Sandi yang sudah menyambut dan juga secara langsung mengucapkan secara langsung kepada Guru Ustadz Hanan Ataki. Teman-teman sekali lagi terima kasih sudah membersamai kita di Sabtu malam hari ini. Insya Allah untuk teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan brosur seperti ini ada door prize-nya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan, teman-teman bisa langsung menuju ke tenan dari Cinta Dakwah ya. Teman-teman sekali lagi insya Allah kita akan bertemu lain kesempatan. Insya Allah doain
Semoga Ustadz Hanan bisa main lagi ke sini bareng-bareng lagi sama teman semuanya. Akhir kata mungkin untuk teman-teman terima kasih sudah datang ke sini. Hati-hati di jalan. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Dika Rozan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, oke, teman-teman semua, mohon duduk dulu ya, jangan bubar dulu. Acara belum beres ya, biar nanti juga keluarnya sesuai dengan arahan ya. Mohon teman-teman semua duduk dulu ya, duduk dulu. Biarkan gurunda kita keluar dulu ya, teman-teman bisa duduk dulu ya. Oke, duduk dulu, tenang dulu ya. Rencana juga awalnya kita selesai jam 10, tetapi kita akan lebih cepat ya, karena Ustadz Anantaki juga Gurunda udah mulai di awal lagi ya. Jadi tunggu sebentar, biarkan gurundanya dulu, kita pulang dulu. Takbir. Oke, habisnya akan ada cuplikan video terlebih dahulu. Langsung saja tim media langsung play saja videonya. Dimohon untuk kepada jamaah dibuka jalannya, Iya. diberikan Ustadz untuk bisa akses Ya, jalan. tolong duduk dulu sebentar ya. Oke, sambil menunggu Ustadz ya, tentunya ya, saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini ya. Betul. Dan juga dukungan tak lupa ya dari berbagai macam sponsor juga. Betul. Semua hal, pihak yang mendukung salah saja di HN Herbal, MOI Group Travel Umroh, Jilbref, Super Kue, Dompet Duafa, Firdaus Memorial Park, Sinergi Foundation, Rabani Land, Nutrisius, Bang Daging, Forest Coffee, Cinta Dakwah, dan juga Rabani Syahri Wedding. Dan tak lupa juga kajiannya juga disponsori oleh bangkitlagi.com Betul. dari Muslim Event Organizer dan juga tak lupa Masjid Dakwah Imam Al-Mahdi. Betul. Jangan lupa teman-teman semua ramaikan masjid ini untuk bisa memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk pemuda yang dinaungi oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dimohon kepada jemaah jangan dulu beranjak karena kita akan menampilkan salah satu video pada kegiatan hari ini. Silakan. Super Kue, Dompet Duafa, Dan juga Sinergi Foundation. Rabani Land, Nutrisius, Growing Together. Dan juga daging. Dan ini organizer. Forest Restaurant Coffee. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair ya pada semua pihak yang telah selalu mendukung ini ya. Dan juga mensupport kajian kita ya. Betul. Oke.
Siapa sini yang setuju? Kalau misalnya Ustadz Haranaki bulan depan datang lagi. Yang setuju, ayo. Yang setuju angkat tangan. Teriakan takbir. 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 Setuju ya, kita adain lagi ya. Jadi saya juga minta doanya ke teman-teman semua ya, biar insya Allah bulan depan datang lagi Datang ya. lagi. Walaupun mungkin Ustadz juga pasti banyak jadwalnya, Betul. tapi qadarullah kalau Allah mengizinkan Betul. semua hal bisa terjadi. Betul. Oke, abisnya akan ada penampilan video dari Cinta Dakwah Islam. Dari panitia multimedia boleh langsung di play Cinta Dakwah Islam. Cinta Dakwah Indonesia. Inspirasi Nyalindung. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atas penciptaan manusia. Selaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan Allah. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Tidak peduli akan urusan anak yatim dan fakir miskin. Kita meyakini ayat ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan bagi kita. Kenapa mengerikan? Kita dilabeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang pendusta agama. Berangkat dari impian dan cita-cita mendirikan pondok pesantren gratis untuk yatim dan duafa, Sandi Noviandi yang akrab dipanggil Abi Sandi, lahir dan dibesarkan di Desa Nyalindung, Kabupaten Sukabumi 30 tahun yang lalu. Dengan latar belakang seorang entrepreneur dan praktisi di bidang media sosial, seorang Abi Sandi di tahun 2016 mendirikan Yayasan Cinta Dakwah Indonesia. Dalam kurun waktu relatif singkat, saat ini memiliki aset lebih dari 20 hektar tanah dan menjalankan kemandirian ekonomi pesantren berbasis wakaf produktif. Lebih dari 200 orang masyarakat terlibat sebagai bukti sinergi dalam rangka program pemberdayaan masyarakat. Jangan sepelekan uang Rp10.000. Mungkin Rp10.000 bagi kita hanya cukup untuk satu cangkir minuman. Tapi bagi anak-anak yatim, nominal itu sangat berarti untuk mengantarkan mereka hingga sukses. Yayasan Cinta Dakwah memiliki program unggulan yaitu sedekah istiqomah Rp10.000. Dengan program tersebut, secara bertahap dapat melakukan pembebasan lahan lebih dari 20 hektar dan menghidupi ratusan santri. Filosofi sholat berjamaah harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar di masjid kita berjamaah, kemudian keluar masjid kita tidak akur lagi. Tapi filosofi berjamaah ini harus kita bawa di berbagai lini kehidupan. Bidang pendidikan di akhir tahun 2016, lahirlah program unggulan bernama Pesantren Yatim Mabda Islam. Dengan keunggulan program pesantren inovatif, mandiri, kreatif. Ternyata uang Rp10.000 jadi gedung. Wah, ini luar biasa. Oh, ternyata uang Rp10.000 bisa membiayai 220 anak yatim. Santri Mabda Islam tidak hanya diberikan pelajaran pendidikan formal, namun juga diwajibkan belajar berkuda dan memanah dalam rangka melatih santri agar memiliki karakter dan mentalitas yang terbangun, serta belajar memimpin agar para santri diharapkan bisa menjadi para pejuang Islam dan pemimpin di masa yang akan datang. Di suatu desa pedalaman Desa Nyalindung, Abi Sandi mendirikan unit usaha berbasis wisata halal, yaitu Agropark.
adalah sebuah taman berupa kumpulan flora dan fauna yang sangat unik. Di sini para pengunjung pesantren bisa melihat berbagai hewan, juga bisa melihat berbagai jenis tumbuhan dan tanaman. Sebelum santri mencapai 1.000, 2.000, kami mempersiapkan konsep ketahanan ekonomi berbasis wakaf produktif yang terintegrasi. Agropark didirikan dengan mengusung konsep ketahanan ekonomi berbasis wakaf produktif yang terintegrasi agar pesantren memiliki ketahanan ekonomi dan daya saing sejalan dengan program pemerintah, yaitu kemandirian ekonomi pesantren. Kenapa harus wisata tidak yang lain? Karena dengan tempat wisata mampu meningkatkan value aset lembaga dalam kurun waktu yang singkat. Abi Sandi berpendapat bahwa apa yang ia jalankan adalah proyeknya Allah. Setiap kebaikan itu adalah proyeknya Allah. Kita hanya karyawannya Allah. Kita hanya pelaksana di lapangan. Setiap proyek tentu yang bertanggung jawab, tentu ownernya, tentu pemiliknya. Dan kita berbicara proyek kebaikan khususnya pesantren, masjid, ngurusin anak-anak yatim, ini adalah proyeknya Allah. Alhamdulillah, dengan modal keyakinan, sampai detik ini Yayasan Cinta Dakwah Islam Pesantren Mabda Islam terus berkembang. Pembangunan terus berlanjut dan santri terus bertambah. Allah berfirman, orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya ketika Rasulullah SAW mengibaratkan jari tengah dan jari telunjuk itu tidak ada pemisah di antara keduanya. Berarti insya Allah orang yang peduli akan urusan anak-anak yatim, sayang kepada mereka, itu akan sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Pesantren Mabda Islam, rumah terbaik bagi anak yatim. Wasilah meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Sahabat semuanya, sejatinya bukan mereka yang membutuhkan perhatian kita, dan bukan mereka pula yang membutuhkan kehadiran kita. Tapi sejatinya kitalah yang membutuhkan mereka, karena melalui mereka lah kita mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi kami, cintai kami, Pesantren Yatim Indonesia. Pesantren Yatim Mabda Islam, Beyond the Vision. Oke, Masya Allah, barakallah. Semoga ya cinta dakwah Indonesia semoga terus bisa berkembang, semakin luas dan semakin besar. Oke, mungkin pengumuman Akang Teteh semua, yang Akang Teteh mungkin rumahnya di Bandung, di Sumatera, di Amerika, Meksiko, Brazil, ya Jauh banget, bisa. Yang nggak bisa pulang malam hari ini, Masjid Al-Mahdi menyediakan iktikaf. Jadi Akang Teteh yang mungkin bisa pulangnya besok karena mungkin berhalangan karena jauh ya. Jauh, maka kami persilakan Akang Teteh untuk bisa beriktikaf di Masjid Al-Mahdi. Ini disediakan ya sama Sudah. panitia tempatnya. Sudah. Minumnya udah ready ya. Wih, Tinggal mantap tuh. tidur aja di sana. Makan. Ya betul, nanti langsung aja tidur, ntar biar bisa pulangnya dengan aman dan nyaman. Tuh. Dan juga teman-teman semua yang mungkin masih di parkiran, atau enggak yang makin lapar ya, stand-stand bazar masih tersedia dan terbuka luas. Dan juga ada beberapa makanan-makanan yang udah sold out tadi. Nah, Masya betul. Allah. Ayo teman-teman keburu kehabisan ya. Habisin borong makanan yang ada bazar tuh. Betul, pas banget buat nanti